Sejak sore, semua orang di rumah ini pergi keluar kota. Kini hanya tinggal aku sendirian di rumah ini. Menjaga rumah sendirian adalah suatu hal yang menakutkan buatku. Tetapi apapun itu, aku harus menjaga rumah ini sendirian selama beberapa hari ke depan. Aku adalah salah satu manusia di dunia ini yang mempunyai kemampuan lebih untuk melihat makhluk tidak kasat mata. Membunuh waktu dengan menonton TV adalah hal yang paling tepat menghadapi 2 malam ini sendirian di rumah. Malam itu, selepas semua orang di rumah ini pergi keluar kota, aku berusaha membuat keadaan seperti biasanya, yaitu dengan menghabiskan dan membunuh waktu menonton TV kabel di sofa ruang tamu. Untuk menghilangkan kesan seram rumah ini, aku berusaha menonton tayangan kartun melalui TV kabel. Masa kecil kurang bahagia aku malam ini, gumamku dalam hati. Ditemani segelas kopi dan kacang-kacangan, malam ini aku asik menonton TV kabel dengan berbagai kartun impor asal negeri Paman Sam itu. Dan agar kesan seram rumah ini tidak terasa buatku, aku kemudian membesarkan volume televisi layar datar berukuran 42 inch ini hingga volume 30. Meskipun sebenarnya aku khawatir kalau tetanggaku akan marah padaku. Tapi peduli amat. Buatku yang penting malam ini adalah rasa sugestiku akan kehadiran makhluk tidak kasat mata akan sedikit menghilang dalam pikiranku. Apalagi, dalam beberapa hari ini aku sedang suka-sukanya dengan game-game dan film-film horor berbau supernatural, slasher, dan zombie. Tapi, mungkinkah di Indonesia akan ada juga hantu zombie dan psikopat seperti dalam game dan film-film horor khas negeri Paman Sam? Mungkin tidak ada. Hantu hanyalah imajinasi setiap orang dari berbagai negara, karena bentuk hantu berbeda dari setiap negaranya. Pikirku waktu itu, aku mencoba menghibur diriku sendiri. Benar, karena diriku sendiri bisa melihat dan mendengar keberadaan makhluk yang tidak kasat mata yang mana orang menyebutnya indera keenam. Hingga saat aku sedang dengan asiknya menghabiskan kacang-kacangan yang ada di hadapanku, sambil menyeruput nikmatnya kopi hitam malam ini, secara tiba-tiba ketenanganku terusik ketika ada yang menggedor pintu belakang dengan keras sekali. Pintu belakang rumah kebetulan adalah pintu kaca yang langsung menghadap kolam ikan, sehingga suara benturan kaca sangat jelas dan kentara terdengar. Iya, dan yang ada dalam pikiranku saat itu adalah maling. Sial, lagi sendiri begini malah ada maling di rumahku lagi. Tapi aneh, rumahku ini kan berada di komplek yang aman, pikirku dalam hati. Dengan mengumpulkan segala niat dan keberanian yang aku miliki, aku memberanikan diri meraih tongkat baseball yang ada di samping TV. Sembari menggenggam tongkat baseball yang kokoh terbuat dari kayu tersebut, aku bersiaga layaknya sheriff dalam film-film Hollywood yang tengah memburu para psikopat jahat. Anggap saja ini adalah shotgun buatku menegakkan keadilan atas kejahatan di kota ini. Hiburku dalam hati. Namun ketika aku sampai di pintu kaca yang bersuara bagaikan digedor orang tersebut, aku tidak melihat ada tanda-tanda kaca pintu itu pecah atau retak. Lantas aku ke halaman belakang. Aku mencari siapa gerangan yang menggedor pintu belakangku malam-malam begini.
Mungkinkah ada zombie atau psikopat jahat yang memburuku, seperti yang ada dalam film-film Hollywood dan game-game horor yang sedang aku gemari saat ini? Sontak, imajinasiku pun melayang bagaikan anak kecil yang sedang terpengaruh oleh dunia hiburan saat ini. Aku kemudian berkeliling rumah mencari siapa pelaku pengedor itu. Namun tidak ada satupun tanda-tanda kehadiran manusia selain aku sendiri di malam itu. Itu terlihat dari pagar sekeliling rumah tergembok rapi, hingga seketika ada petugas keamanan yang lewat. Lantas, petugas keamanan itu bertanya kepadaku, "Ada apa?" tanyanya. Dan dengan wajah ketakutan, aku pun lantas menjawab, "Pak, apa ada orang yang merangsek dan memanjat masuk ke dalam rumah saya?" tanyaku. "Saya dari tadi duduk tepat 10 meter dari pagar rumahmu, namun tidak melihat ada tanda-tanda maling akan masuk," jawab petugas itu dengan yakin. Sontak, jantungku bagaikan berhenti mendengar jawaban itu. Apalagi petugas keamanan itu berkata aku harus banyak membaca doa, karena bisa saja itu adalah gangguan gaib. Benar, karena beberapa waktu lalu ia pernah melihat bayangan hitam di teras depan rumahku saat petugas keamanan itu sedang patroli jaga malam beberapa malam yang lalu. Sial, rutuku dalam hati. Dengan cepat, karena tidak ada tanda-tanda gangguan keamanan di rumahku, lantas petugas itu pun berlalu. Sementara aku kembali ke dalam rumah dan kembali menonton kartun anak kecil itu. Namun aku merasa gelisah dan masih bertanya-tanya, siapakah sebenarnya gerangan pengedor itu? Aku pun kemudian kembali larut dalam kartun anak kecil asal negeri Paman Sam tersebut, sambil berpikir, sial, gara-gara sering main game dan film horor, aku jadi sugesti begini ke bawah di dunia nyata, pikirku dalam hati. Hingga seketika bunyi keras itu berulang. Kali ini habis kesabaranku. Aku kemudian benar-benar menantang untuk berduel dan bertanya siapakah itu. Lantas, dengan nada keras dan lantang aku berteriak mengancam sang pengedor tersebut. Mungkinkah itu ulah para pemuda iseng yang biasa nongkrong di depan komplek? Atau... sudahlah. Yang pasti habis sudah kesabaranku, dan aku terus saja menantangnya. Namun kembali tidak ada jawaban. Namun anehnya bunyi itu terus berulang hingga 4 kali. Dan kali ini pemikiranku berpikir itu bukanlah manusia. Pasti ini adalah makhluk gaib. Aku mulai menyerah menganggap itu adalah ulah manusia. Hingga secara tiba-tiba ada sekelebat bayangan hitam melintas dari dapur menuju pintu belakang yang 4 kali bunyi bagaikan tergedor tersebut. Dan dari ruang TV tempat aku menonton, dari sana memang langsung terlihat ke ruang belakang dan di sebelah kiri dari pintu tersebut adalah dapur. Lantas, keringat dingin mengucur dari tubuhku ketika melihat bayangan menyeramkan tersebut. Benar, ia 3 kali lewat bagaikan menantangku. Sial, rupanya ia menjawab tantanganku. Tapi ia yang kumaksud bukanlah manusia, melainkan makhluk tidak kasat mata.
Setelah 3 kali bayangan hitam besar yang tingginya sekitar 2 meter tersebut muncul, bunyi gedoran pintu kaca belakang tersebut semakin menjadi-jadi. Suaranya terdengar makin kencang dan terus semakin kencang. Mungkinkah ini adalah poltergeist, di mana adalah wujud makhluk tidak kasat mata yang berinteraksi dengan benda-benda di sekitarnya? Mereka bahkan bisa menggerakkan benda-benda seperti dalam film poltergeist yang pernah aku tonton. Lantas, dengan gangguan yang semakin menjadi tersebut, aku menyerah dan lari keluar dari rumah. Aku sudah tidak tahan. Sungguh benar-benar menakutkan. Pikirku saat itu yang tengah meraih motor untuk pergi ke rumah temanku yang tidak begitu jauh dari rumahku. Dan sepertinya, sampai pagi menjelang aku baru mulai berani pulang ke rumah karena gangguan itu sangat menakutkan buatku. Begitulah. Ada yang bilang punya indera keenam itu enak, asik. Tapi bagiku sendiri itu adalah seperti sebuah kutukan.